Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sari Sutriani dari kelompok Salto. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap mendownload MySQL dan bagaimana cara mengaturnya. Pertama-tama kita download dulu MySQL di website resminya. Kita pilih yang community karena itu yang tidak berbayar. Nah, kemudian setelah terdownload kita open file, kemudian kita next. Nanti akan tertampil seperti ini, kita setuju, kemudian next. Nah, di sini kita memilih setupnya, bisa typical, custom, atau complete. Itu bebas. Kemudian kita next. Di sini kita sudah masuk ke konfigurasinya. Ini kita next aja, kemudian ke data directory, kita ketikkan, kita memakai MySQL yang versi berapa. Nah, kemudian di type and networking di sini tidak ada yang dirubah, portnya tetap 3306, kemudian next. Nah, kemudian kita ini tentukan nama user dan passwordnya, usahakan yang gampang diingat. Nah, kemudian kita ke apply configuration. Di sini kita klik execute, kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai, kemudian kita oke. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan path-nya. Kita cari di pengaturan environment variables. Nah, setelah ketemu kita cari yang path. Di dalam path ini kita klik new, kemudian kita masukkan program files dari MySQL versi yang kita download tadi. Kemudian klik OK dan MySQL siap untuk diperintah dalam terminal. Terima kasih rekan saya yang sudah menjelaskan proses instalasi MySQL. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan bagaimana cara membuat database dan juga tabel di dalam MySQL. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vito Jalu Pratama Chandra Putra. Kita mulai saja. Yang pertama-tama login dulu ke MySQL dengan cara MySQL main root main p. Enter. Jika seperti ini maka sudah masuk. Langkah yang pertama yaitu membuat database terlebih dahulu dengan cara create database hotel. Tutup, enter. Kita lihat apakah sudah terbikin databasenya. Show database, sudah ada. Di bawahnya DB Vito ada hotel. Lalu kita masuk dengan cara use hotel. Nah, sudah kan database change yang awalnya MariaDB non jadi MariaDB hotel. Oh ya, di sini MariaDB sama MySQL itu sama saja. Lalu kita membuat tabelnya dengan create table. Kita lihat di sisi kanan ini ada Excel yang secara kasar saya bikin untuk memudahkan saya membuat table atau tabel di MySQL seperti itu. Di sini temanya hotel ya. Jadi tamu, tabel pertama, buka kurung, kita isikan entity-nya. Entity pertama itu ada ID tamu dengan tipe data varchar, kita kasih aman 20, terus primary key, koma, enter. Lalu entity kedua ada nama varchar juga, kita kasih 20, not null. Lalu ada nomor telepon varchar juga 20, seperti ini sudah. Lalu kita tutup kurung, tutup komen. Kita lihat apakah tabelnya sudah ada atau belum. Show tables, sudah ada tamu. Kita lihat describe, kita lihat isinya apakah sudah jadi, sudah ada. Lalu kita ke tabel yang kedua yaitu ada kamar. Create table kamar, buka kurung, entity pertama nomor kamar varchar 20, primary key, koma, tipe varchar 15 aja, not null. Setelah itu ada harga dengan tipe data desimal 10,2. Untuk komanya nanti not null juga.
lalu ada status enum tersedia penuh. Defaultnya kita pakai tersedia. Tutup. Kita cek apakah kamar sudah ada. Show tables sudah ada. Kita describe kamar sudah ada. Kita lanjut. Lalu yang ketiga, kita membuat tabel reservasi dengan cara create table reservasi, buka kurung. Habis itu entity yang pertama ada ID reservasi sebagai varchar, tipe datanya 20 primary key. Habis itu ada tanggal check-in atau masuk dengan tipe data date not null. Not null ini tidak boleh kosong ya tandanya. Tanggal check out atau keluar date not null. Habis itu foreign key dari primary key tamu, yaitu ID tamu varchar 20 not null. Terus setelah itu fungsi foreign key ID tamu reference tamu ID tamu. Tutup. Kita lihat apakah berhasil terbuat tabelnya. Tipe dikit sudah ada reservasi, describe reservasi. Sudah ada. Oke, yang keempat kita membuat tabel detail reservasi dengan cara create table detail reservasi, buka kurung, enter entity yang pertama yaitu ada ID underscore detail varchar, tipe datanya 20 untuk amannya, lalu primary key, koma, lalu ada dua foreign key yaitu ID reservasi dan juga nomor kamar. ID reservasi varchar 20 not null. Kita masukkan fungsi foreign key ID reservasi references reservasi ID reservasi, koma, lalu yang ketiga itu foreign key dari nomor kamar varchar 20 not null. Fungsi foreign key-nya foreign key no kamar references kamar no kamar. Tutup. Kita lihat show tables sudah ada detail reservasi, describe detail reservasi sudah ada. Lalu tabel terakhir yaitu tabel pembayaran. Create table
pembayaran. Di dalamnya ada ID pembayaran jelas, varchar 20, primary key, lalu ada jumlah, kita gunakan desimal. Ada ID reservasi. Ini foreign key dari detail reservasi. Maaf, dari reservasi. Setelah saya teliti kembali, ID reservasi varchar 20 not null. Kita panggil foreign key, ID reservasi, references, reservasi, ID reservasi, show tables, sudah ada 5, lalu describe pembayaran. Nah, sudah ada semuanya. Jadi seperti itu cara membuat tabel dan juga database di MySQL. Lalu untuk memasukkan elemen ke entity-nya dengan cara insert into tamu, buka kurung, kita lihat entity-nya secara urut, ID underscore tamu, lalu command ada nama dan juga nomor telepon. Seperti ini, kita enter, lalu value, habis itu kita urut ya masukinnya. ID tamu ini kita kasih email aja, gmail.com seperti ini contohnya, lalu nama, lalu nomor telepon ini kita taruh aja, tutup. Sudah, coba kita lihat ya, select, from tamu. Nah, sudah ada. Jadi seperti itu dulu untuk video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.